Benar-benar kelihatan botinya. Nah, tren seperti ini lagi banyak digemari orang-orang di sosial media. Masih banyak video lainnya. Waduh. Tolong bantu channel ini biar bisa berkembang lebih besar. Caranya gampang aja. Saya cuma minta tolong teman-teman subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang muncul tren aneh di TikTok, di mana ada orang yang berpakaian layaknya ustadz, layaknya pemuka agama, pendakwah, tetapi perilakunya seperti tulang lunak, seperti ya orang yang lambai gitulah, atau sebutannya sekarang tuh boti. Untuk lebih jelasnya coba kita simak dulu video berikut ini teman-teman ya. Belakangan ini, publik dikejutkan dengan fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Muncul sejumlah ustaz atau tokoh agama yang berperilaku layaknya wanita. Fenomena ini kerap disebut sebagai boti, yaitu pria yang meniru sikap, gerakan, bahkan penampilan seorang perempuan. Padahal, dalam ajaran Islam, hal semacam ini jelas dilarang. Rasulullah telah mengingatkan bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Betul. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, itu larangan hadis. ini bukan tanpa alasan. Sebab Islam menjaga fitrah dan perbedaan kodrat antara pria dan wanita. Namun ironisnya, sebagian justru menjadikan perilaku ini sebagai hiburan. Bahkan ada yang mengikuti ceramah atau tayangan mereka hanya karena gaya yang dianggap lucu. Nah, ini juga yang jadi masalah. Banyak jamaah yang ikut pengajiannya ustadz-ustadz boti ini karena justru melihat ustadz tersebut gayanya gaya boti. Ini semakin dinormalisasi teman-teman ya. Padahal, di balik semua itu, tersimpan bahaya besar, melemahkan wibawa agama, dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Sebagian ulama menilai, fenomena seperti ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Sebuah masa di mana nilai-nilai agama semakin ditinggalkan, dan manusia justru bangga menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan diam melihat fenomena ini terus berkembang, atau justru semakin menormalisasi hal yang dilarang oleh agama? Oke, itu tadi videonya. Pertama yang harus kita ketahui adalah tidak semua orang yang berpakaian busana muslim itu adalah ustadz. Karena pakaian busana muslim beserta atribut-atributnya mulai dari kopiah, surban, dan lain-lainnya itu bisa dibeli oleh siapa saja. Jadi ketika teman-teman melihat orang yang seperti ini di TikTok, teman-teman jangan langsung menganggap dia ustadz. Karena belum tentu ustadz, walaupun dia pakai kopiah, pakai surban, lalu busananya busana muslim gitu ya. Belum tentu dia ustadz. Tetapi terlepas dia ustadz beneran ataupun bukan, perilakunya tetap nggak bisa kita benarkan. Karena yang namanya laki-laki menyerupai perempuan dalam agama Islam itu jelas terlarang. Ini kelihatan banget aura botinya. Coba kita putarkan videonya ya. Benar-benar kelihatan botinya. Nah, tren seperti ini lagi banyak digemari orang-orang di sosial media. Masih banyak video lainnya. Coba kita lihat lagi ya yang lain. Waduh. Duh. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut nih video berikutnya. Nah, kalau yang ini lengkap banget pakaiannya. Udah pakai kopiah, pakai sorban, bajunya baju gamis. Wih, ini bener-bener udah kayak seorang ustadz. Tapi jalannya coba lihat nih, ngelambai banget. My name is bitch, my sign is bitch, my number is bitch. You need to Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, belum tentu dia ustadz beneran. Bisa saja dia hanya mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena lagi ngetren nih, orang-orang berpakaian busana muslim lalu bergaya boti. Jelas ini adalah tren yang terlaknat ya. Karena dalam agama Islam itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya lagi, dia melakukan hal seperti ini dengan busana muslim. Udah tahu dalam agama Islam dilarang hal seperti ini, dia malah seolah-olah nantangin ajaran agama Islam. Ya, walaupun dia belum tentu seorang ustadz, belum tentu seorang pemuka agama, tetapi faktanya di lapangan memang ada seorang boti yang benar-benar dijadikan
ustazah ini terjadi dalam suatu ormas ya, tapi kita katakan aja itu oknum ya. Coba kita lihat aja lah videonya teman-teman biar jelas ya. Sekali lagi ini oknum loh ya, kita harus bilang oknum, yang korupsi juga oknum gitu ya. Kita lihat videonya. Jadi keunikan apa yang terjadi pada diri saya ketika kita mensyukurinya, maka itu selesai. Itulah yang sudah yang terbaik lah gitu. Ada dua. Nah ini yang kedua, yang pertama ini, yang kedua yang ini. Kalau ini bahkan disebut kiai guys ya, dia tidak pernah ngaku sebagai boti, cuman perilakunya aja kelihatan seperti boti. Entah dia boti beneran atau tidak ya kita nggak tahu, tapi perilakunya ya seperti itu. Kalau yang ini Sunia Ruhama ini benar-benar ngaku bahwa dirinya adalah seorang pria yang jadi wanita. Ya kita lanjut lihat videonya ya. Pencap, seledat, petotak. Dari bicaranya kan kelihatan walaupun dia tidak pernah mengakui saya boti, tapi ya cara bicaranya begitu. Premat, pecucah. Waktu itu kita antri dan ternyata ada orang yang tahu bahwa saya physically laki-laki karena saya physically laki-laki. Ada orang yang tahu bahwa saya physically laki-laki. Berarti punya rudal lah begitu ya. Memang itu saya tetap menulis laki-laki gitu. Sehingga yang terjadi kemudian saya dipanggil dan dipaksa melepas. Kalau kamu pengen dilayani untuk administrasi ini, kamu harus lepas jilbab. Itu menyakitkan banget. Di tengah krisis moral dan derasnya arus liberalisme, kini muncul fenomena baru. Waria dijadikan pendakwah. Apakah ini bentuk toleransi atau justru bagian dari normalisasi penyimpangan? Islam sangat jelas dalam menetapkan batasan jenis kelamin. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak ada ruang untuk mencampur adukan, apalagi dalam dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana bisa seseorang yang belum bertaubat dari dosa besar dijadikan panutan umat? Kita bukan membenci pelaku, kita mengingkari perbuatan mungkar. Dakwah harus datang dari jalan yang lurus, bukan dibelokkan demi agenda inklusi. Dakwah bukan tempat eksperimen sosial. Umat butuh kebenaran, bukan panggung toleransi yang menyesatkan. Suarakan kebenaran, walau pahit, tegakkan Islam dengan ilmu, bukan dengan opini sesat. Pengajian dangdutan. Selamat Hari Raya Natal, semoga damai untuk kita semuanya. Kami sebagai Banser siap menjaga ibadat panjenengan semuanya. Ngomong-ngomong mereka itu dari ormas mana ya? Kalau teman-teman cari di sosial media, Sunia Ruhama itu udah cukup banyak jamaahnya, sudah cukup sering dia mengisi pengajian. Saya juga mikir, kok ada juga yang mau datang ya di pengajian yang seperti itu. Termasuk juga kiai yang kelihatan boti itu juga udah cukup banyak jamaahnya teman-teman. Ya penampilannya ya ngelambai gitulah di depan jamaahnya. Tapi jamaahnya happy-happy aja gitu ya. Karena memang mungkin yang dicari jamaahnya itu bukan ilmu agama, melainkan lucu-lucuan aja gitu. Semoga ada pihak pemuka agama ataupun ada sesepuh dari golongan mereka yang mau mengingatkan lah ya, karena kalau di luar internal mereka yang mengingatkan selalu dituduh-tuduh Wahabi. Bahkan saya yang YouTuber biasa ini mereaksi dan mengkritisi hal-hal seperti itu juga dituduh Wahabi. Nah kalau orang internal mereka yang mengingatkan biasanya lebih didengarkan, lebih patuh, akhirnya bisa ya pelan-pelan berubah. Jangan nunggu azab dari Allah seperti yang dialami kaum Nabi Lut. Wah nauzubillahi min zalik. Jangan tunggu Allah yang bertindak ya. Makanya ingatkanlah sesegera mungkin, jangan menormalisasi perilaku dosa yang dahulu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut hingga berujung kena azab yang luar biasa. Guys, sudah di-subscribe kan channel ini? Kalau sudah, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.